Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Jika kami dapat hidup kembali di hari ini, karena Tuhanlah yang telah mengaruniakannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, tetapi selalu baru setiap pagi. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan dan dengarkan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 18 dan 19. Marilah kita membaca bersama-sama. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini ditentukan dari dalam hati. Saudara-saudara, jika kita membuat kopi dalam sebuah teko, maka ketika kopi itu dituangkan, maka yang keluar pastilah kopi. Tidak mungkin yang keluar teh atau air putih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya sesuatu yang keluar pastilah sesuai dengan yang tersimpan di dalam. Hal ini juga berlaku pula untuk hati manusia. Cara berpikir, cara berkata-kata, dan bertingkah laku pasti dipengaruhi oleh isi hati, bukan oleh sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 18 dan 19 bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sangat penting kita memiliki hati yang dipimpin dan dipenuhi oleh kasih Allah. Jika hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang di dalam hati kita, yaitu kasih Allah, akan mendorong kita untuk melakukan atau mengeluarkan hal-hal yang positif, perkataan yang memberkati, tingkah laku yang memberkati, dan respon yang memberkati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak peduli seperti apa sikap dan respon orang-orang di sekitar kita, apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan menentukan. Karena itu, kita tetap bisa hidup dalam kasih di tengah dunia yang penuh dengan kebencian seperti sekarang ini. Jika hati kita telah dipenuhi
oleh kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Respon kita terhadap segala sesuatu itu ditentukan dari dalam hati kita juga. Jika kita suka menyimpan kepahitan, maka kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang pahit dan yang dapat memahitkan juga orang lain. Tetapi jika kita menyimpan kasih di dalam hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka saudara-saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, apa yang tersimpan di dalam hati kita yang baik, kita pasti akan mengeluarkan yang baik dan memiliki respon yang baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, milikilah hati yang penuh dengan kasih seperti Tuhan Yesus, sehingga kita akan senantiasa mengeluarkan hal-hal yang baik dari hati kita melalui sikap kita, tutur kata kita, dan respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita melalui firman-Nya pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menjaga hati kami, menguasai hati kami, supaya hati kami dijauhkan dari kepahitan, kebencian, sehingga kami dapat mengeluarkan hal-hal yang baik, yang positif ketika kami berkata-kata, ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini ketika kami bekerja, berusaha, ketika kami melayani. Tuhan akan memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Bahkan juga Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan melawat kami dan menyembuhkan kami. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Yang berulang tahun ditambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.